Sebelum lanjut, pastikan kamu nonton sendirian. Lampu boleh nyala, tapi kalau ada suara ombak, padahal kamu nggak tinggal dekat pantai, jangan nengok ke belakang. Malam ini aku mau bawa kalian ke satu tempat yang secara peta ada, tapi secara cerita seharusnya nggak pernah didatangi manusia. Sebuah pantai, indah dari jauh, busuk dari dekat. Pantai ini punya satu kebiasaan aneh. Dia menerima siapapun yang datang, tapi tidak pernah memulangkan mereka dengan utuh. Ada yang pulang tanpa ingatan, ada yang tanpa suara, dan ada yang cuma menyisakan potongan cerita dan bau asin yang gak pernah hilang. Malam sini, aku bakal ceritakan semuanya tentang pantai yang tak pernah memulangkan orang dengan utuh. Kalau kamu merasa napas tiba-tiba berat atau dengar ombak di telinga, itu bukan efek suara. Aku pertama kali datang ke pantai itu bukan karena ingin liburan. Aku datang karena ingin menghilang sebentar. Bukan menghilang dari dunia, tapi dari pikiranku sendiri. Pantai itu tidak ada di Google Maps dengan nama jelas. Orang-orang hanya menyebutnya Pantai Es. Huruf terakhirnya selalu sengaja dihilangkan, seolah menyebut nama lengkapnya saja sudah dianggap kurang ajar. Perjalanan ke sana memakan waktu hampir 5 jam dari kota. Bus tua yang kutumpangi berderit, seperti orang tua yang dipaksa, mengingat masa lalunya. Jalanan semakin lama semakin sepi. Aspal berubah jadi tanah, tanah berubah jadi pasir, dan udara entah sejak kapan mulai bau amis. Bukan amis ikan, tapi amis sesuatu yang lama terendam. Saat aku turun dari bus, supirnya tidak menatap wajahku. Ia hanya menyerahkan tas ranselku lalu berkata pelan, "Kalau matahari tenggelam jangan berdiri membelakangi laut." Aku ingin bertanya maksudnya, tapi bus itu sudah pergi sebelum aku sempat membuka mulut. Aku sendirian. Pantai itu terbentang panjang. Pasirnya gelap hampir keabu-abuan. Tidak ada payung pantai. Tidak ada pedagang kelapa muda. Tidak ada suara musik. Hanya suara ombak. Dan anehnya, ombak di sana tidak berisik. Ia datang dan pergi seperti napas orang yang tidur tidak nyenyak. Aku menyewa kamar di satu-satunya penginapan yang ada. Bangunannya kayu, catnya mengelupas dan papan namanya miring. Pemiliknya seorang perempuan tua. Rambutnya panjang putih tapi tidak diikat. Matanya cekung dan ketika menatapku, rasanya seperti dia tidak melihat tubuhku, melainkan bekas-bekas yang kubawa. "Sendirian?" tanyanya. Aku mengangguk. Ia menuliskan namaku di buku tamu. Tangannya berhenti sesaat saat membaca namaku. "Kalau malam jangan ke pantai," katanya datar. "Kenapa?" tanya aku. Ia menutup buku itu pelan. Karena pantai ini tidak pernah benar-benar tidur. Kamar yang kutempati menghadap langsung ke laut. Jendelanya besar. Terlalu besar untuk ukuran penginapan sekecil itu. Sore itu, aku duduk di ranjang sambil menatap ombak. Langit mulai menguning. Angin membawa bau asin yang lebih tajam dari sebelumnya. Dan saat itulah aku mendengarnya. Suara pelan. Bukan suara orang bicara. Bukan suara angin. Seperti seseorang yang sedang menghafal sesuatu dengan suara sangat lirih. Aku berdiri dan membuka jendela. Pantai kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suaranya masih ada. Aku membeku. Itu potongan dari namaku. Aku menutup jendela dengan cepat. Jantungku berdetak tidak karuan. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma angin, kataku pada diri sendiri. Tapi aku tahu, angin tidak mungkin tahu namaku. Malam datang terlalu cepat. Langit hitam tanpa bintang. Bulan tertutup awan tebal. Listrik di penginapan mati sekitar jam 9. Pemilik penginapan membagikan lilin. Sebelum kembali ke kamarnya, ia menatapku lama. "Kalau dengar suara dipanggil," katanya, "pastikan itu benar-benar suara manusia." Aku tertawa kecil, pura-pura santai. Ia tidak tertawa balik. Aku terbangun tengah malam. Jam di ponsel menunjukkan 02.17. Keringat membasahi leher dan punggungku. Aku merasa ada yang berdiri di luar jendela. Bukan bayangan, bukan perasaan. Aku yakin. Perlahan aku menoleh. Di balik kaca jendela, ada sosok berdiri menghadap laut. Rambutnya panjang, tubuhnya basah, kulitnya pucat kebiruan. Ia tidak menatapku. Ia menatap laut. Aku ingin berteriak tapi tenggorokanku terkunci. Tubuhku tidak mau bergerak. Lalu sosok itu berbicara dengan suara yang sangat pelan. "Kamu dengar kan?" Aku gemetar. "Kamu siapa?" bisikku. Sosok itu tersenyum. Senyumnya terlalu lebar. Aku cuma ingin pulang. Lalu ia melangkah maju dan menghilang ke dalam ombak, seolah laut adalah pintu. Aku terjatuh ke lantai. Pagi harinya aku demam. Pemilik penginapan membawakanku air hangat. "Kamu lihat mereka ya?" tanyanya pelan. Aku tidak menjawab.
Ia duduk di tepi ranjang. Dulu pantai ini ramai, katanya. Banyak orang datang. Banyak yang berenang. Banyak yang hilang. Aku menatapnya. Tidak semua mayat ditemukan, lanjutnya. Dan yang tidak ditemukan, biasanya masih menunggu. Menunggu apa, tanyaku. Ia menatap ke arah laut. Menunggu orang yang bisa mendengar mereka. Aku menelan ludah. Dan kamu, katanya sambil menatapku tajam, punya telinga yang terlalu peka. Siang itu aku berjalan ke pantai meski dilarang. Aku ingin memastikan apa yang kulihat semalam nyata atau tidak. Pasir terasa dingin meski matahari terik. Langkah kakiku meninggalkan jejak. Tapi anehnya, jejak itu cepat sekali hilang. Disapu ombak kecil yang datang tanpa suara. Aku berhenti di dekat batu besar. Di sana ada tumpukan sandal. Sandal anak-anak, sandal dewasa, sepatu, semua menghadap ke laut. Dan di atas batu itu terukir satu kalimat. Laut tidak pernah lupa. Saat aku membaca kalimat itu, angin berhenti, ombak berhenti, dan dari laut terdengar suara yang kini jelas sekali. Memanggil namaku, bukan satu suara, puluhan. Bersamaan, aku mundur ketakutan. Tiba-tiba air laut bergerak naik. Bukan seperti ombak, tapi seperti tangan-tangan yang sedang meraba. Aku lari, dan saat itulah aku sadar satu hal. Pantai ini tidak ingin aku pergi. Pantai ini sudah mengenaliku sejak lama. Aku tidak tidur setelah kejadian di pantai siang itu. Tubuhku ada di kamar penginapan, tapi pikiranku masih tertinggal di pasir dingin yang tadi siang mencengkeram. Kakiku seolah tidak rela melepaskan. Setiap kali aku menutup mata, aku mendengar suara itu lagi. Bukan jeritan, bukan tangisan. Lebih seperti orang-orang yang sedang berbicara pelan agar tidak mengganggu. Seolah mereka tahu, mereka tidak seharusnya didengar. Jam di dinding berdetak terlalu keras. Setiap detiknya seperti memukul tengkorakku dari dalam. Aku bangkit dari ranjang dan menatap jendela. Laut terlihat tenang, terlalu tenang, dan itu membuatku lebih takut daripada ombak besar. Pemilik penginapan datang sore hari membawa sepiring nasi dan ikan asin. Aku tidak menyentuhnya. Kamu tidak boleh lapar, katanya. Aku mau pergi, kataku cepat. Besok pagi. Ia berhenti melangkah. Pantai ini, katanya pelan, tidak suka ditinggal tiba-tiba. Aku tertawa kering. Pantai mana yang punya perasaan? Ia menatapku lama. Matanya merah, seperti orang yang terlalu sering menangis diam-diam, yang pernah menelan terlalu banyak orang. Jawabnya, itu bukan pantai biasa. Aku menarik napas dalam. Kamu tahu apa yang ada di laut itu, kan? Ia mengangguk. Orang-orang yang tidak pernah benar-benar tenggelam, katanya. Malam itu aku memutuskan untuk berjaga. Aku duduk di lantai bersandar ke dinding, menatap pintu dan jendela bergantian. Jam menunjukkan pukul 1.03. Angin mulai masuk melalui celah kayu. Bau amis itu kembali. Lebih kuat. Lebih basah. Lalu, suara itu datang lagi. Kali ini bukan dari luar. Dari bawah lantai. Seperti ada sesuatu yang merayap di bawah papan kayu. Menyeret tubuhnya pelan. Aku menahan napas. Jangan dengar bisikku pada diri sendiri. Tapi suara itu berbicara. Kami capek diam. Aku berdiri refleks, lututku gemetar. Apa maumu, teriakku. Tidak ada jawaban, hanya suara gesekan, lalu ketukan pelan dari bawah lantai. Tok, 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 seperti orang mengetuk peti mati dari dalam. Aku lari keluar kamar, koridor penginapan gelap. Hanya diterangi lilin kecil di ujung lorong. Pemilik penginapan berdiri di sana, seolah sudah menungguku. Kamu dengar mereka, katanya. Mereka di bawah lantai, kataku panik. Ada sesuatu. Ia mengangguk. Dulu penginapan ini berdiri lebih dekat ke laut. Aku menatapnya. Setiap kali laut mengambil orang, lanjutnya, ia meninggalkan sedikit bagian mereka di darat. Aku ingin muntah. Bagian apa? Tanyaku. Ia menatap lantai. Yang masih ingin bicara. Ia mengajakku ke belakang penginapan. Ada pintu kayu kecil terkunci, hampir tertutup tanaman liar. Ini gudang lama, katanya. Ia membuka pintu. Bau busuk langsung menyergap hidungku. Bukan bau bangkai segar, tapi bau sesuatu yang sudah lama membusuk dan terbiasa dengan kegelapan. Di dalamnya ada barang-barang, tas, baju, mainan anak, dan foto-foto. Ratusan foto ditempel di dinding. Wajah-wajah orang yang berbeda. Ada yang tersenyum, ada yang serius. Dan di sudut kanan bawah setiap foto, tertulis satu kata dengan tinta hitam, dipanggil. Aku melihat satu foto, seorang pria muda rambutnya basah tersenyum canggung. Itu wajahku. Tanganku gemetar. Itu bukan foto baru, kata perempuan itu. Itu foto lama.
Sangat lama. Kamu bohong, kataku. Ia menggeleng. Pantai ini tidak memanggil orang secara acak, katanya. Ia memanggil orang yang sudah pernah mendengar suaranya. Kepalaku terasa berdenyut. Potongan ingatan muncul, samar. Aku ingat, aku pernah hampir tenggelam waktu kecil. Pantai yang berbeda, tapi rasa dinginnya sama. Aku ingat air masuk ke paru-paruku. Aku ingat suara yang bilang, "Tenang saja, diam itu tidak menyakitkan." Aku selamat waktu itu. Atau, aku kira aku selamat. Kamu tidak sepenuhnya kembali, kata perempuan itu. Sebagian dari kamu masih tinggal di laut. Aku terduduk lemas. Mereka semua, lanjutnya sambil menunjuk foto-foto. Orang-orang yang berhasil pulang, tapi tidak utuh. Malam semakin larut. Dari arah pantai terdengar suara langkah kaki. Banyak. Kami keluar. Di kejauhan, terlihat sosok-sosok berdiri di tepi laut. Puluhan, mungkin ratusan. Mereka basah. Kulit mereka pucat. Mata mereka kosong. Mereka tidak bergerak. Hanya berdiri, menatap darat. Dan bersamaan mereka berbicara. "Giliranmu." Aku mundur. "Apa yang mereka mau dariku?" Teriakku. Perempuan itu menatapku dengan wajah putus asa. "Mereka ingin kamu memilih." "Memilih apa?" Ia menelan ludah. "Diam bersama mereka," katanya. "Atau hidup." Dengan mendengar mereka selamanya, salah satu sosok melangkah maju. Wajahnya mulai jelas. Itu perempuan yang kulihat di jendela kamar. Ia tersenyum. "Kami hanya ingin didengar." Air laut mulai naik merayap ke pasir. Bukan ombak. Lebih seperti tubuh cair yang bernapas. Aku berteriak. "Aku tidak mau." Sosok itu mendekat. "Dulu kamu juga bilang begitu." Dan saat ia menyentuh kakiku, aku mendengar semuanya. Jeritan, doa, permintaan tolong yang terhenti di tengah. Pantai ini bukan tempat orang mati. Ini tempat suara-suara yang tidak pernah selesai. Aku pingsan. Aku terbangun di kamarku. Pagi hari, cahaya matahari masuk. Pantai terlihat normal, seolah semua hanya mimpi. Tapi di telapak tanganku, ada pasir basah. Dan di telingaku, suara itu masih ada. Berbisik, "Kami belum selesai." Aku bangun dengan rasa asin di mulut. Bukan karena menangis, bukan karena muntah, tapi karena lidahku seperti baru saja menyentuh laut. Langit pagi terlihat cerah, terlalu cerah. Burung-burung terbang rendah, dan suara ombak kembali terdengar normal. Berisik, berulang, membosankan. Pantai terlihat seperti pantai pada umumnya, dan itu yang paling menakutkan. Karena suara-suara itu masih ada di kepalaku. Mereka tidak berteriak sekarang. Mereka berbisik, seperti orang-orang yang tahu mereka akan didengar cepat atau lambat. "Jangan pura-pura lupa." Aku duduk di ranjang, memegang kepala. Telingaku berdenging. Ketika aku menoleh ke lantai, napasku terhenti. Jejak kaki basah. Bukan jejak kakiku. Lebih kecil, lebih banyak. Jejak-jejak itu berawal dari jendela dan berakhir di bawah ranjangku. Aku turun dari kamar dengan langkah gemetar. Penginapan itu sunyi. Tidak ada suara sapu. Tidak ada suara panci. Tidak ada pemilik penginapan. Aku memanggilnya. Tidak ada jawaban. Aku menuju dapur. Kosong. Lalu aku melihat sesuatu di dinding lorong. Sebuah tulisan digores dengan benda tajam. "Kamu sudah mulai melihat." Aku menelan ludah. Aku berlari keluar. Pantai pagi itu tampak hidup. Beberapa nelayan berdiri jauh di sana. Perahu-perahu kecil terikat rapi. Aku hampir merasa lega sampai aku menyadari satu hal. Tidak ada satu pun dari mereka yang memiliki bayangan. Aku memicingkan mata. Berharap ini cuma halusinasi. Tapi tidak. Matahari ada. Cahaya ada. Bayangan mereka tidak. Salah satu nelayan menoleh ke arahku. Wajahnya kabur. Seperti lukisan yang terkena air. Ia tersenyum. Dan aku mendengar suaranya. Langsung di dalam kepalaku. "Kamu akhirnya bangun juga." Aku mundur. "Kalian siapa?" Ia melangkah mendekat. Kakinya tidak menyentuh pasir. Ia melayang sedikit seperti pantulan yang lupa wujud aslinya. Kami yang tertinggal. Aku berlari. Aku berlari menyusuri pantai, melewati batu besar, melewati tumpukan sandal yang kini bertambah banyak. Ada sandal baru, masih bersih, seperti baru dilepas pagi ini. Pasir di bawah kakiku terasa aneh. Bukan lembut, tapi kenyal. Seperti menginjak sesuatu yang hidup. Aku jatuh. Tanganku menekan pasir. Dan pasir itu bergerak. Aku menjerit dan menarik tanganku. Tapi sudah terlambat. Di permukaan pasir wajah muncul. Wajah manusia. Mata terbuka. Mulut terbuka. Mereka tidak berteriak. Mereka hanya menatap.
Ratusan wajah muncul satu persatu. Seperti foto yang dikembangkan terlalu cepat, aku mengenali beberapa di antaranya, anak kecil, pria tua, perempuan muda, dan diriku sendiri. Versi diriku yang lebih muda, dengan mata panik dan mulut penuh air. Kenapa kamu pergi? Kami masih di sini. Aku menutup telinga. Tidak membantu. Aku berlari kembali ke penginapan. Bangunan itu terlihat berbeda, lebih dekat ke laut. Jauh lebih dekat dari kemarin, seolah pantai menariknya pelan-pelan. Aku masuk, di dalam lorongnya lebih panjang, lebih sempit. Pintu kamarku sudah tidak ada. Digantikan oleh puluhan pintu, masing-masing dengan nomor yang aneh, bukan angka, tapi tanggal. Aku membuka satu pintu. Di dalamnya, sebuah kamar mandi. Dan di dalam bak mandi, seorang pria tenggelam terus-menerus. Air meluap tapi tidak pernah habis. Pria itu menatapku, matanya merah. Aku hampir sampai, katanya. Tapi laut memanggil lagi. Aku menutup pintu dengan gemetar. Aku membuka pintu lain. Seorang anak duduk di lantai memeluk lutut. Ibu bilang cuma sebentar, katanya. Tapi laut tidak bilang apa-apa. Aku menjerit dan berlari. Semua pintu terbuka bersamaan. Suara air, batuk, tangisan, semua bercampur jadi satu. Aku jatuh berlutut. Berhenti, teriakku. Sunyi. Lalu, tepuk tangan pelan. Tok, tok, tok. Pemilik penginapan berdiri di ujung lorong. Atau sesuatu yang mirip dengannya. Kulitnya basah. Rambutnya menggumpal. Matanya hitam seperti lubang. Kamu sudah siap, katanya. Siap apa? Teriakku. Untuk mengingat, jawabnya. Lorong berubah. Dinding kayu runtuh digantikan oleh air laut. Aku berdiri di dalam laut. Tapi aku bisa bernapas. Di hadapanku terlihat pantai lain. Pantai yang ku kenal. Pantai tempat aku hampir tenggelam waktu kecil. Aku melihat diriku kecil bermain air. Tertawa. Ombak datang. Lebih besar. Aku melihat tubuh kecil itu terseret. Aku melihat orang-orang berteriak. Dan aku melihat sesuatu di bawah air. Bukan tangan. Bukan makhluk. Tapi kesunyian yang sadar. Ia membungkus tubuhku kecil. Menahan. Mendengarkan napasku habis. Kalau kamu pergi, suara itu berkata, sebagian dari kamu harus tinggal. Aku kecil berhenti bergerak. Lalu, aku kembali bernapas. Aku selamat. Tapi aku tidak pernah benar-benar pergi. Aku mati, bisikku. Tidak, kata pemilik penginapan. Kamu hanya terbagi. Ia mendekat. Dan sekarang laut ingin sisanya kembali. Aku menatapnya. Kamu siapa? Ia tersenyum. Aku penjaga, katanya. Aku yang mendengarkan mereka. Sampai ada yang menggantikan. Aku menggeleng keras. Tidak, aku tidak mau. Ia menghela napas. Tidak ada yang mau, katanya lembut. Tapi pantai selalu memilih yang bisa mendengar. Air mulai naik. Suara-suara kembali. Lebih dekat, lebih jelas. Tinggal. Dengarkan kami. Jangan tutup telinga lagi. Aku menjerit. Aku terbangun. Aku di pasir. Sore hari, pantai sepi. Penginapan. Tidak ada. Hanya batu besar, tumpukan sandal, dan satu papan kayu dengan tulisan baru. Penjaga lama telah pergi. Aku berdiri gemetar. Suara itu masih ada. Tapi sekarang, lebih pelan, seperti menunggu perintah. Dan aku tahu, ini belum selesai. Aku berdiri sendirian di pantai itu saat matahari mulai turun. Langit memerah tapi bukan merah yang hangat. Merah seperti luka yang lama dibiarkan terbuka. Angin sore menyapu pasir. Dan untuk pertama kalinya sejak aku datang, aku tidak ingin menutup telinga. Karena aku sadar satu hal. Suara-suara itu tidak pernah memaksaku mendengar. Akulah yang selama ini berhenti pura-pura tuli. Pantai ini seharusnya sepi. Tapi mataku kini melihat lebih jauh dari sebelumnya. Di sepanjang garis air, berdiri sosok-sosok samar. Tidak jelas bentuknya. Tidak sepenuhnya manusia. Mereka berdiri tanpa bergerak. Seperti kenangan yang menunggu dipanggil. Dan saat aku melangkah mendekat, pasir di bawah kakiku tidak lagi menolak. Ia mengenaliku. Kamu kembali. Suara itu tidak lagi berasal dari mana-mana. Ia muncul di dalam kepalaku. Aku tidak pernah pergi, jawabku pelan. Dan itu benar. Aku ingat sekarang. Sejak kecil aku sering mendengar suara ombak bahkan saat tidak berada di pantai. Dalam kamar mandi, dalam hujan, dalam mimpi. Aku selalu berpikir itu cuma imajinasi. Ternyata itu panggilan. Aku duduk di pasir. Matahari hampir tenggelam. Satu persatu sosok-sosok itu mendekat. Wajah mereka mulai terbentuk. Tidak menyeramkan,
Tidak mengancam. Mereka terlihat. Lela, seorang pria duduk di sampingku. Tubuhnya basah, tapi tidak meneteskan air. Aku tenggelam 20 tahun lalu, katanya. Orang-orang bilang aku mabuk. Katanya salahku sendiri. Seorang anak kecil berdiri di depanku. Aku cuma mau berenang, katanya lirih. Airnya dingin, lalu gelap. Mereka tidak menangis, tidak marah. Mereka hanya ingin diakui. Apa yang kalian mau dariku, tanyaku. Laut berdesir pelan, dengarkan kami. Jangan biarkan kami hilang 2 kali. Aku menutup mata, dan untuk pertama kalinya, aku tidak melawan suara itu. Aku mendengarkan. Aku mendengar detik terakhir napas yang terhenti. Aku mendengar doa yang tidak sempat selesai. Aku mendengar nama-nama yang dipanggil, tapi tidak pernah dijawab. Aku menangis, bukan karena takut, tapi karena akhirnya aku paham. Pantai ini bukan tempat kutukan. Ia adalah tempat penampungan suara. Dan penjaga bukanlah algojo. Ia hanyalah pendengar terakhir. Matahari tenggelam sempurna. Saat kegelapan turun, laut berubah. Tidak lagi hitam, tidak lagi mengancam. Ia terlihat tenang. Satu persatu, sosok-sosok itu berjalan ke air. Bukan untuk tenggelam, tapi untuk beristirahat. Sebelum menghilang, mereka menatapku. Bukan dengan harapan, bukan dengan tuntutan. Dengan lega, aku sendirian lagi. Atau, begitulah kelihatannya. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di sana. Ketika aku berdiri, pantai sudah berbeda. Tumpukan sandal hilang, batu besar terkubur pasir. Dan di tempat penginapan dulu berdiri, hanya ada papan kayu kecil. Tulisannya sederhana, yang mendengar tidak pernah sendiri. Aku menghela napas panjang. Pagi harinya aku pergi. Bus tua datang, supir yang sama. Kali ini ia menatap wajahku. Kamu dengar lautnya? Tanyanya. Aku mengangguk. Ia tersenyum tipis. Berarti pantai itu aman sekarang. Aman? Tanyaku. Untuk sementara, jawabnya. Aku kembali ke kota. Kehidupan berjalan seperti biasa. Orang-orang tertawa. Kendaraan bising. Dunia tidak peduli apa yang baru saja terjadi. Dan aku menjalani hari-hariku. Tapi sekarang setiap kali aku mendengar berita orang hilang di laut, dadaku terasa berat. Setiap kali aku berdiri dekat air, aku mendengar bisikan pelan. Bukan jeritan, bukan permintaan tolong. Hanya cerita. Aku tidak memberitahu siapapun. Tidak ada yang akan percaya. Tapi terkadang, di malam hari, aku duduk diam dan mendengarkan. Karena aku tahu satu hal yang pasti. Pantai itu tidak pernah memanggil sembarang orang. Dan kalau suatu hari aku berhenti mendengar, itu berarti giliranku untuk diam. Kalau kalian ngerasa merinding, berarti ceritanya sampai. Jangan lupa like dan subscribe. Karena masih ada cerita horor lain yang belum diceritakan. Sampai ketemu di cerita horor berikutnya.